Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Nah, luar biasa. Baik, tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dalam kondisi seperti ini, tapi kita harus tetap semangat ya. Karena semangat itu bisa memberikan kita kekuatan, imun jadi meningkat ya, dan kita akan tidak gampang sakit. Ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mulai belajar, ya seperti biasa kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Yogi. Silakan Yogi. Teman-teman, mari kita berdoa. Mulai ya Tuhan, terima kasih berkatilah kami agar dapat ya. Oke, SD Insan Mandiri. SD Insan Mandiri. Cerdas, mandiri, berkarakter. D, J, T, N. disiplin, Jujur. terampil, mandiri. Yes, yes, yes. Oke. Oke, ya. Ya, sebentar dulu ya. Pak Guru menerima telepon dulu. Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Oke, selamat pagi. Ya. Ya, Dit. Ah, nggak bisa. Nggak bisa. Coba Pak Guru ulang lagi ya. Ada yang kedua itu, yang kedua ya. Dua-duanya? Yang kedua yang di di orang tuanya ya. Karena yang tadi ada gangguan. Laptopnya? Laptop ini? Oh, ya, coba tak ulang lagi nih. Oke. Oke, itu ya anak-anak ya. Tadi ada sebentar Pak Guru kirimkan dulu. Ini ada yang mau gabung tapi nggak bisa. Apa? Guru apa cuman? Kita zoomnya berapa sesi, teacher? Tergantung nanti ya, kalau apa namanya materinya belum habis bisa kita lanjut lagi ya, kayak kemarin ya. Materi. Oke, anak-anak. Ya, baik. Berhenti dia dulu dah. Ya, kita mulai ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang tanggung jawab ya, muatan PPKN dulu ya. Tanggung jawab. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum mendapatkan hak. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum mengerjakan hak. Bukankah itu kewajiban? Itu kewajiban. Hak. Ya, itu lebih mirip ke apa namanya, lebih pasti kewajiban. Nah, sedangkan tanggung jawab itu apa? Ayo. Ya, bagus dari Nindya ya. Coba yang lain ada yang mungkin lebih bisa menambahkan?
Tanggung jawab adalah sikap. Ya, tanggung jawab. Ayo, ada yang bisa? Oke, tadi sebenarnya sudah hampir betul ya yang dibilang dari Nindya itu. Kalau Ya, siapa tuh Janera? Oh, siapa Dede? Oh, Janera. melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bisa diulang lagi sekali, Janera? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sikap atau perilaku seseorang dalam melakukan kewajibannya. Secara bagaimana? Ya, sikap yang bagaimana? Udah hampir betul, ya. Yuk. Jadi, selama ini kalian di rumah, kira-kira tanggung jawab kalian apa saja? Yuk. Bantu orang tua. Tanggung jawab sekalian sebagai anak, membantu orang tua. Terus, membantu orang tua itu artinya dalam hal apa? Kan banyak tuh membantu orang tua. Bersihkan rumah. Ya, membersihkan Bersihin rumah. rumah, merawat barang pribadi. Ya. Nah, sekarang Pak Guru beritahukan ya, tanggung jawab itu artinya sebuah kesadaran dalam melakukan kewajiban. Ya, kalian artinya melakukan kewajiban dengan penuh kesadaran. Jadi kalian itu tidak disuruh-suruh gitu ya. Satria, ayo nyapu dulu. Nah, memang kewajiban kalian itu kan membantu orang tua yang menyapu, membersihkan rumah, kemudian membantu mencuci piring atau membantu merawat benda-benda dalam rumah gitu ya. Nah, tetapi semua itu dilakukan secara apa? Sadar, penuh kesadaran tanpa adanya perintah atau suruhan. Bangun pagi misalnya, kewajiban kalian apa? Membersihkan tempat tidur. Kalian laksanakan secara sadar, itu sudah merupakan tanggung jawab. Ya, kalau belum kalian melakukannya dengan secara sadar atau masih disuruh-suruh, itu belum tanggung jawab. Hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Ya. Nah, jadi selama di rumah, tanggung jawab apa yang sudah kalian pernah lakukan? Kewajiban apa yang sudah kalian lakukan dengan sadar, dengan penuh kesadaran, tanpa disuruh-suruh orang tua, itu sudah melaksanakan tanggung jawab. Ya, anak-anak ya, mengerti ya? Jadi, itu perbedaannya. Hampir mirip dengan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang terima sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang kita laksanakan sebelum menerima hak. Sedangkan tanggung jawab itu apa? Kewajiban yang dilakukan secara atau penuh dengan kesadaran. Ya. Jadi kalian tuh melakukan kewajiban kalian di rumah, dimanapun, di sekolah misalnya ya. Jadi penuh kesadaran. Misalnya di sekolah apa sih tanggung jawab kalian di sekolah sebagai siswa misalnya? Belajar. Nah, membuat pekerjaan rumah atau membuat tugas gitu ya, atau mendengarkan penjelasan dari guru ya, kemudian menjaga kebersihan ya. Nah, itu harus kalian lakukan secara memang penuh kesadaran. Nah, itu namanya tanggung jawab ya. Nah, oke, sudah mengerti ya? Oke, baik, itu yang tanggung jawab ya. Nah, di sini di bukunya halaman 25 ya. Jadi, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian adalah warga masyarakat ya, karena kalian itu hidup di masyarakat ya. Misalnya sekarang di rumah, di lingkungan kalian itu ada tetangga ya, kemudian ada teman-teman yang tinggal di lingkungan kalian ya. Jadi manusia sebagai makhluk individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Kenapa manusia dibilang makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat sendiri. Iya. Lahir aja perlu bantuan orang ya.
bisa sendiri. Ya. Jadi kodratnya itu manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri, perlu bantuan orang lain. Ya. Kalian juga harus membantu orang lain juga bila ada orang yang perlu bantuan. Ya, baik. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat itu seperti apa? Ya, bagaimanakah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Nah, di sini di dalam buku ini, ya, yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Halaman berapa itu, teacher? Halaman 26. 26. Ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, kesadaran untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Ya, contohnya, ya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan. Ini PR ya. Akan tetapi Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Nah, sama seperti kalian. Kalian mendapatkan tugas, misalnya tugas belajar online dari Pak Guru. Ya, seharusnya waktu itu dimanfaatkan untuk membuat tugas, tetapi kalian menunda, ya, menunda karena mungkin lagi asik main game. Ntar aja dikerjakan tugasnya juga, Pak Guru nggak kasih tenggat waktu. Ntar aja dikerjakan tugasnya juga, dikumpulnya bukan hari ini atau besok, ya. Jadi kalian menunda waktu. Ya, kalian lebih mengutamakan apa namanya hal lain, ya. Nah, inilah yang artinya kalian belum bisa melaksanakan tanggung jawab kalian, ya. Jadi kalau kalian bisa bertanggung jawab, jadi ketika diberikan tugas dikerjakan. Kecuali kalian memang benar-benar berhalangan, ya. Misalnya ada kegiatan yang mungkin saat itu harus dilakukan, misalnya ada sembahyang atau apa, ya. Jadi tugas itu sementara ditunda dulu dikerjakan, ya. Tetapi tetap harus ingat kalian dikerjakan, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Oke. Contohnya itu mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Jadi yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga, ya. Tanggung jawab terhadap keluarga, ya. Seluruh anggota keluarga itu ayah, ibu, anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjaga keselamatan. Ya. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Itu tanggung jawab orang ayah, gitu ya. Tanggung jawab seorang ayah adalah mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Kemudian tanggung jawab seorang ibu, ya, selain juga membantu ayah mencari nafkah, ibu juga apa tanggung jawabnya? Mengurus rumah tangga atau mengurus anak bersama-sama dengan ayah, gitu ya. Jadi semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, sekarang tanggung jawab anak apa? Nah, jadi tanggung jawab sebagai anak apa? Membantu. Ya, jadi Membantu orang tua. Ayah sudah mencari nafkah. Kemudian ibu juga sudah mengurus keluarga, mengurus kalian. Nah, tanggung jawab kalian sebagai anak, yang pertama, ya, kalian menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu seperti apa? Jadi, yang pertama bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua. Yang kedua, membanggakan atau menjaga nama baik keluarga. Ya, keluarga. Bagaimana caranya menjaga nama baik keluarga? Jadi kalian harus menjaga sikap yang baik, ya. Jadi anak yang baik seperti apa? Misalnya begini, ya. Misalnya kalian pulang kampung nih, ya, pulang kampung, ketemu dengan sepupu,
kemudian bertemu dengan keluarga yang lain, ya. Nah, kebiasaan kalian di kampung, makanya di kampung itu kan ada orang apa namanya, ya pagi-pagi ada kesibukan apa gitu, ya kalian ikut membantu, ikut menyapu, ikut menyelesaikan pekerjaan di sana. Nah, jadi orang di kampung itu seperti ini, wah hebat ya anaknya ini ya, rajin ya. Nah, itu kan artinya kalian sudah apa namanya, ya menjaga nama baik keluarga gitu ya. Jadi nama orang tua bisa membanggakan orang tua gitu ya. Jadi bisa dari sana dilihat kalau kalian pulang kampung, udah gitu di kampung masih main HP lah, kemudian cuek di kampung ya, tidak bergaul ya. Nah, itu nanti dia gimana pandangan orang-orang di kampung itu atau saudara-saudara sepupu kalian, si ini loh tumben-tumben pulang kampung kok begini ya gitu. Jadi kok cuek dia, nggak pokoknya apa namanya semaunya gitu, nggak mau bergaul gitu. Nah, itulah salah satu contoh kecil gitu. Jadi kalian bagaimana caranya ya memperlihatkan, menunjukkan bahwa kalian itu ya bisa membanggakan keluarga gitu ya. Dengan itu, dengan contoh kecil itu ya, oh ternyata ya simpel aja sih ya. Oke, ya itu ya contohnya ya. Masih banyak contoh yang lain ya. Oke, kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya. Jadi tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya seperti apa? Ya, ikut serta misalnya di masyarakat itu ada kegiatan apa gitu ya. Misalnya kalau biasanya di lingkungan BTN, di lingkungan perumahan itu kan ada gotong royong atau apa gitu ya. Biasanya orang tua atau orang tuanya yang diundang untuk ikut kerja bakti ya. Kalau kalian punya waktu, kalian sudah besar, kalian sudah mulai bisa apa namanya belajar membantu ya. Nah, kalian bisa membantu gitu. Kadang-kadang ada juga kegiatan misalnya kalau anak-anak muda itu pada hari-hari raya tertentu misalnya pembuatan ogoh-ogoh dalam rangka hari raya Nyepi gitu ya. Kalian bisa ikut serta atau nimbrung lah istilahnya gitu ya. Jadi Teacher, saya permisi mau pipis bentar ya. Iya. Oke. Jadi kalian itu ikut serta ya, apa namanya aktif gitu ya. Bisa dalam hal kerja bakti, bisa dalam hal kegiatan-kegiatan ya seperti tadi. Ada kalau di BTN-nya Pak Guru juga ada kayak kegiatan apa namanya sampah itu ya, pengumpulan sampah plastik. Nah, ada juga ya, bisa kalian ikuti itu ya. Nah, itu di masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Apa sih? Nah, apa sih tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara? Ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara itu apa? Kalian bangga nggak menjadi warga negara Indonesia? Bangga. Bangga lah. Apa yang membuat kalian bangga? Indonesia banyak dikenal dunia. Ya, dikenal karena apanya? Indonesia banyak dikenal oleh dunia, dikenal karena apanya? Dikenal karena kebanyakan pulau. Banyak pulaunya, terus lagi. Sebagian penduduknya petani. Ya, apa namanya, kaya akan apa namanya flora dan fauna, ya. Nah, kalian bangga tentang hal itu. Kalian bangga menjadi warga negara Indonesia karena semua itu. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab kalian sebagai warga negara, ya, sebagai bangsa dan negara, ya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara itu apa? Yang pertama kalian membanggakan bangsa dan negara. Ya, bagaimana caranya membanggakan bangsa dan negara? Melestarikan budaya. Ya, melestarikan budaya, ya. Jaga sumber daya alam. Ikut membawa nama bangsa itu apa namanya
menjadi lebih terkenal misalnya. Salah satu contohnya tadi dengan melestarikan budaya. Nah, kalau kita melestarikan budaya kita terkenal sampai ke seluruh dunia itu kan sudah mengangkat nama bangsa ya. Kemudian selain itu bagi yang misalnya anak-anak yang citanya jadi atlet berprestasi ya dalam bidang olahraga, nah dia juga bisa ya membanggakan nama bangsa dan negara ya. Nah, Kayak atlet judo yang waktu itu gitu kan yang di 2019. Iya, betul. Itu adalah mantan siswa SD Islam Mandiri ya. Itu Kak Agas namanya. Kak Agas itu kakaknya Kak Abdi. Nah, Kak Abdi juga kan ada pasti kan kalian tahu Kak Abdi itu? Abdi itu angkatannya Kak Widya. Iya, angkatannya Kak Ripta ya? Nah, Kak Ripta ya. Kakak saya juga. Iya. Itu dia bisa membanggakan bangsa dan negara dengan berprestasi di dunia gitu ya. Nah, kita juga ikut berbangga ya. Kalau dari game bisa? Bisa saja. Yang penting kalian profesional gitu ya. Nah, misalnya kalian bisa menciptakan suatu games atau menjadi atlet games, apa istilahnya itu ya? Gamers. Apa istilahnya itu ya? E-sport. Nah, ya ikut e-sport. E-sport kan banggakan negara dia, karena main ML. E-sport ya, itu ya. Begatron era. Tetapi memang benar-benar profesional gitu ya. Enggak ya sekedar apa namanya ya. Main-main aja, harus ada latihannya juga. Memang ya profesional. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Itu bukan tahun ya, tanggung jawab terhadap Tuhan. Ya. Tahun. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan? Jadi dengan cara bagaimana? Yang pertama, ya beribadah. Kita sebagai umat beragama, kita harus ingat beribadah. Ibadah itu apa? Berbahasa Tuhan. Ya, berdoa, ya, berdoa, mengikuti perintahnya, dan menjauhi larangannya, gitu ya. Misalnya, ya bersembahyang. Setiap agama itu kan pasti ada ajarannya seperti itu, ya. Ya. Setiap agama memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Ya. Ya, jadi tujuannya sama ya, tujuan kita sama, yaitu yang paling apa namanya umum adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa perintah Tuhan ya? Apa yang diajarkan oleh Tuhan kita ikuti ya. Seperti kalau dalam ajaran agama Hindu, dalam kitab suci Weda ya, apa yang di sana yang disampaikan oleh Tuhan ya kita harus ikuti. Yang tidak boleh ya tidak ya. Jadi itu caranya kita bertanggung jawab terhadap Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke. Nanya lagi berapa menit? Ya, Zoom kita lagi 2 menit. Nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Ya. Nah, itu anak-anak materi tanggung jawab ya, tanggung jawab dalam arti umum ya. Tanggung jawab itu adalah apa tadi? Kewajiban, Kesadaran. Iya. Bukan kewajiban. Ya, kesadaran. Sengaja atau tidak sengaja. Kesadaran dalam melakukan kewajiban atau kewajiban yang dilaksanakan Terhadap perilaku ya, sengaja atau tidak. boleh. Kesadaran manusia dalam hal perilaku baik sengaja atau tidak sengaja dalam melaksanakan kewajiban ya boleh. Yang penting intinya begini, kita melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran. Ya. Jadi kewajiban itu kita lakukan dengan apa namanya istilahnya, dengan kemauan diri sendiri, sadar bahwa saya harus melakukan ini ya. Saya bangun pagi, saya harus merapikan tempat tidur ya. Jadi itu dilakukan dengan kesadaran.
tidak paksa oleh orang tua gitu ya, atau melakukannya dengan cara terpaksa. Nah, itu berarti kalian belum melaksanakan tanggung jawab. Nah, ya. Sama juga misalnya pada saat pembelajaran online, kayak jam 7:30 itu kan kita mulai ya. Nah, tapi kalian masih menunda-nunda waktunya ya. Jadi belum ada kesadaran untuk melakukan kewajiban itu ya, tanggung jawabnya berarti belum. Ya. Jadi kalian kan kelas 5, sudah harus mengerti tentang tanggung jawab itu seperti apa. Ya. Tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Nah, di kelas-kelas sebelumnya mungkin kalian belajar tentang hak dan kewajiban. Hak saya begini, kewajiban saya begini ya. Tapi sekarang dalam hal ini kan sudah mulai melaksanakannya ya. Laksanakan. Dari 1 menit, teacher. Ya, nanti kalau sudah mati nanti Pak Guru ginikan lagi ya. Pak Guru share lagi linknya yang baru lagi ya. Nah, itu tentang PPKN ya anak-anak ya. Jadi tanggung jawab yang harus kalian lakukan ya di masyarakat ya, itu di masyarakat, baik itu di keluarga ya, di lingkungan sekolah ya, terhadap bangsa dan negara ya, dan yang kelima terhadap Tuhan ya, Tuhan.